wabarakatuh. Masih dalam rangka perjalanan trip to Puncak Kerenceng ya, 1754 mdpl. Dan hari ini sangat spesial, kita melakukan perjalanan bersama Bapak Dr. Juliana. Bagaimana kabarnya Pak? Siap, alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Beliau ini selain memang praktisi di bidangnya juga sangat kuat sekali ini bidangnya. Iya, Mantap ya. Gimana Pak terkait perjalanan kita hari ini? Oke, luar biasa lah treknya ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa sampai puncak dengan sesuai dengan target ya. Dan kita harapkan sebetulnya momen hiking ini, rihla ini bukan hanya sebatas menguji nyali fisik gitu, tapi juga kita bisa tafakur ya. Tafakur, mensyukuri kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Bisa dilihat dulu sekitar kita, Masya Allah, ini cuacanya sangat mendukung, masih asli ya, luar biasa ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Pak Dokter ini bidangnya adalah ekonomi syariah Ya, ekonomi dan keuangan Islam, Islamic Economic and Finance. Islamic Economy and Finance ya. Nah, Pak Dokter, kita mau ngobrol-ngobrol nih terkait, masih ada hubungannya dengan perjalanan kita hari ini bersama tim Sky Digipreneur School ya. Jadi sekolah kita itu adalah sekolah yang berbasis entrepreneur dan bertujuan untuk menciptakan lulusannya itu menjadi seorang, bukan hanya calon ya, tapi menjadi seorang pengusaha yang sukses di usia muda. Jadi sekolah para pengusaha muda. Nah, menurut Pak Dokter terkait potensi ya, tadi kita punya peluang di sini dan juga ada sistem yang memang kita bentuk dalam dunia pendidikan. Nah, itu seperti apa prospek kedepannya terkait dunia entrepreneurship? Oke, secara data yang saya dapatkan memang Indonesia saat ini masih kekurangan jumlah entrepreneur ya. Nah, tapi jika melihat dari aspek peluang itu sangat signifikan terbuka, apalagi di era digital ya. Revolusi 4.0 serba digital ini justru kalau kita bisa memanfaatkan dengan optimal peluang ini, terutama lewat tadi sekolah Sky Digipreneur ini, tentu ini akan sangat membantu. Salah satu di antaranya adalah program pemerintah bagaimana bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan hanya menghasilkan siswa-siswa yang job seeker, ya, pencari kerja, tetapi justru bisa menghasilkan entrepreneur muda yang dia bisa menciptakan lapangan kerja, bahkan bisa menyerap lapangan kerja, atau istilahnya itu membantu program pemerintah untuk boleh dikatakan membantu mengurangi pengangguran seperti itu. Ini luar biasa, sangat apresiasi gitu ya. Tadi berbicara terkait data, Pak, apa yang memang bisa disampaikan kepada rekan-rekan yang menonton video ini terkait tadi data tingkat pengangguran kah, terus data tingkat entrepreneurnya, pebisnisnya itu di Indonesia seperti apa? Baik, kalau kita merujuk apa yang disampaikan misalkan oleh David McClellan, yang dia mengatakan bahwa jika negara atau suatu negara ingin sejahtera, maka minimal jumlah rasio penduduk dengan pengusaha atau entrepreneurnya itu adalah minimal 2%. 2%. Ya, taruhlah kalau misalkan hari ini penduduk Indonesia ada 250 juta, maka 2% dari 250 juta itu berapa? Nah, itu yang ini. Nah, hanya menjadi catatan hari ini bahwa jumlah rasio itu belum tercukupi gitu ya. Kalau beberapa hasil penelitian saya yang beberapa waktu sebelumnya mengutip data dari data inkubator bisnis, kita masih di bawah 1%. Nah, ini sebetulnya menjadi peluang ya bagi sekolah Sky Digipreneur untuk memanfaatkan ceruk pasar itu gitu. Apalagi kalau kita melihat hari ini jumlah tingkat pengangguran itu sangat besar. Perlu diketahui hari ini Indonesia itu mengalami bonus demografi. Artinya jumlah SDM yang produktif ini sangat banyak. Nah, hanya menjadi catatan itu hari ini jumlah SDM yang banyak ini
orientasinya job seeker sebagaimana yang disampaikan, sehingga kalau dia orientasi job seeker mencari kerja sementara lapangan kerjanya relatif terbatas gitu, akhirnya pengangguran meningkat. Ya. Nah, harusnya ya kalau kita berpikir kreatif dan inovatif, kita membuat sebuah sekolah yang di dalamnya itu kurikulumnya itu bagaimana bisa menghasilkan entrepreneur muda ya yang mampu melakukan inovasi dan kreativitasnya ya, sehingga dia bisa melakukan akselerator ya, percepatan untuk ya berkreasi membangun sebuah kemandirian dalam ekonomi gitu. Ini juga sesuatu yang memang menjadi concern ya. Apalagi kalau kita melihat memang saat ini kan rata-rata jumlah pengangguran lulusan SMK itu tiap tahun meningkat gitu ya. Nah, ini justru harus bagaimana sebetulnya kurikulum yang akan dibangun oleh sekolah yang akan dirintis ini betul-betul orientasinya itu atau output main goalnya itu bukan hanya siswa yang job seeker, tetapi bagaimana siswa yang dia itu setelah lulus, bahkan bila perlu sebelum lulus itu sudah mereka punya usaha sendiri gitu, sehingga ketika mereka lulus itu tinggal langsung establish, melanjutkan. Benar-benar Itu ya. Bahkan saya juga pernah dapat data ya dari kompas.com itu dari Badan Pusat Statistik di tahun 2019 bulan Agustus, data lulusan itu yang pengangguran ya, total itu pengangguran terbuka sekitar 7,05 juta dan 10,45%-nya itu disumbang terbesar oleh SMK. Betul. Gimana Pak? Ya, ini menjadi catatan. Maka alih-alih dulu SMK itu dipromosikan sebagai salah satu alternatif ya, solusi bagi pihak sekolah agar bisa diserap oleh industri. Nah, sekarang kan oversupply sementara demand dari penyerapan tenaga kerjanya atau lapangan kerjanya terbatas. Gitu. Supply-nya semakin banyak ya. Supply-nya terlalu banyak. Nah, harusnya kalau kita berpikir menjadi negara yang mau negara maju, kita bukan hanya menghasilkan orang-orang yang siap bekerja, tetapi orang-orang yang siap ya melakukan inovasi ya, kreativitas ya, menghasilkan usaha-usaha baru. Itu. Jadi sangat sejalan dengan visi dan misi dari Sky ini. Betul ya, saya pribadi sangat mengapresiasi lahirnya sekolah ini. Mudah-mudahan kedepannya semakin memiliki kontribusi yang signifikan ya atas capaian-capaian yang menjadi visi misinya. Yap, ya. Kita juga minta doa restunya dari penonton sekalian ya. Terima kasih, alhamdulillah. Siap. Obrolan yang sangat berbobot nih meskipun dalam perjalanan yang bikin kita keluar keringat dingin. Oke, Pak Dokter, kita nanti akan teruskan pembicaraannya lagi. Siap. Oke, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.